channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai bukti sejarah tentang keberadaan Rasul Petrus di Roma. Terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa Rasul Petrus tidak pernah ke Roma dan karenanya tidak mungkin mendirikan gereja di Roma. Alasannya karena di kitab suci tidak tertulis eksplisit demikian. Namun sebenarnya meskipun tidak secara tertulis dengan detail di kitab suci, fakta sejarah dan bukti tulisan para bapak gereja menyatakan bahwa Rasul Petrus pernah beberapa kali ke Roma dan akhirnya wafat di sana sebagai martir. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kitab suci bukanlah merupakan buku sejarah di mana segala fakta harus lengkap tersusun secara kronologis. Namun, apa yang tidak tercatat di kitab suci bukannya berarti tidak terjadi. Untuk mengetahui hal ini, maka di samping membaca kitab suci, kita perlu melihat bukti-bukti yang lain, yaitu bukti sejarah dan tulisan para bapak gereja. Rasul Petrus memulai karya apostoliknya di Yerusalem untuk memberitakan Injil kepada umat Yahudi. Ia pun mengadakan perjalanan ke Samaria untuk memperkenalkan keselamatan kepada orang-orang Samaria, Yopa, dan Kaisarea. Ia lalu membaptis Cornelius sebagai pemimpin prajurit Roma. Kemudian ia kembali ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi telah menerima Injil dan menerima Roh Kudus seperti mereka para murid yang adalah bangsa Yahudi. Kemudian kita ketahui terjadi penganiayaan di Yerusalem dan Rasul Yakobus dipenggal oleh Kaisar Herodes Agrippa tahun 42 sampai 44 AD. Rasul Petrus lalu dipenjara dan secara ajaib dibebaskan oleh seorang malaikat. Petrus kemudian ke Yerusalem sekitar tahun 44 dan kemudian berangkat ke tempat lain. Kita mengetahui bahwa Rasul Petrus memang terus-menerus mengadakan perjalanan untuk menyebarkan Injil di daerah timur dan tinggal cukup lama di Antioquia. Selama masa ini juga Rasul Petrus mengadakan perjalanan ke Roma seperti yang nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Ia juga menjelajahi daerah Asia Kecil, Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dan Bitinia, juga Korintus. Sejarah juga mencatat Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja di Antioquia. Selanjutnya Rasul Petrus kembali ke Yerusalem untuk menghadiri konsili Yerusalem pertama tahun 49 sampai 51. Konsili ini diadakan sekitar 8 tahun setelah wafatnya Yakobus Rasul, saudara Rasul Yohanes atau Saint James the Greater, yang wafat sebagai martir sekitar tahun 44 di masa pemerintahan Raja Herodes Agrippa I. Rasul Yakobus yang berbicara dalam konsili Yerusalem adalah kerabat Yesus, anak Alfeus, yang menjadi uskup Yerusalem atau Saint James the Last, yang menutup sidang Yerusalem berdasarkan arahan Rasul Petrus. Setelah konsili Yerusalem, memang tak banyak ayat kitab suci yang menuliskan keterangan tentang Rasul Petrus dan perjalanannya, kecuali suratnya sendiri yang dikatakannya ditulis dari Babilonia yang menjadi sebutan kota Roma pada saat itu. Meskipun tahun-tahun akhir hidupnya tidak ditulis di kitab Perjanjian Baru maupun tulisan-tulisan para bapak gereja, dan bukti sejarah sangat jelas mengacu kepada fakta bahwa Rasul Petrus memang pernah tinggal di Roma, mendirikan gereja di Roma, dan akhirnya wafat di sana sebagai martir. Petrus memimpin gereja Roma hanya diragukan pada zaman modern saja, yang disebabkan oleh ide sola scriptura. Padahal sola scriptura sendiri sesungguhnya malah tidak alkitabiah, karena kitab suci tak pernah mengajarkan tentang sola atau hanya kitab suci satu-satunya sebagai sumber kebenaran. Sola scriptura adalah doktrin yang baru lahir di zaman Reformasi Protestan di abad ke-16, walaupun dikatakan bahwa cikal bakalnya sudah ada di zaman John Wycliffe tahun 1329 sampai 1384 dan Jan Hus tahun 1373 sampai 1415 yang mengatakan bahwa ajaran yang tidak tertulis secara eksplisit di kitab suci tidak dapat dikatakan sebagai mengikat bagi semua umat beriman. Jadi mereka berpendapat bahwa karena Rasul Petrus tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa ia ada di Roma, bagi mereka Babylon bukan Roma,
Maka Rasul Petrus tidak pernah ke Roma atau umat tidak dapat yakin akan fakta tersebut. Mereka mengabaikan semua bukti-bukti di luar kitab Perjanjian Baru, walaupun bukti-bukti itu begitu kuat. Mereka mengatakan hal Rasul Petrus memimpin gereja Roma dan wafat sebagai martir sebagai cerita dongeng atau legenda, seperti yang dikatakan oleh Lorraine Butner dalam bukunya Roman Catholicism. Padahal jika benar Rasul Petrus tidak pernah ke Roma, tentulah banyak tulisan pada zaman itu yang menyangkalnya, mengingat tulisan yang menuliskan fakta ini begitu banyaknya. Tetapi mengapa tak ada satupun tulisan pada zaman itu yang menyangkalnya, yang menyanggahnya? Mengapa tak ada yang menyanggah tulisan Clemens, Ignatius, Dionysius, Gaius, Saint Augustine, dan Saint Jerome? Jika Petrus wafat di tempat lain, mengapa tidak ada tempat atau kota lain yang mengklaim tulang-tulangnya atau dikenal sebagai tempat wafatnya Rasul Petrus? Bahkan tulisan para heretik dari Gnostics dan Ebionites di abad awal tidak pernah menempatkan lokasi lain bagi kemartiran Petrus maupun tahta suci selain di Roma. Perlu kita mengingat bahwa meskipun penganiayaan umat Kristen di bawah pemerintahan Nero juga tidak secara eksplisit tertulis di Perjanjian Baru, tetapi kita juga tidak dapat mengabaikan bukti dan data sejarah yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengerikan itu memang pernah terjadi. Maka jika keberadaan Rasul Petrus di Roma ditolak oleh sebagian orang, umumnya karena pandangan mereka yang menentang ajaran dan otoritas Gereja Katolik. Dengan menganggap Rasul Petrus tidak pernah ke Roma, maka mereka seolah dapat beranggapan bahwa tidak pernah ada keutamaan Petrus dan tahta suci atau keuskupan Roma. Anggapan ini memaksa banyak orang untuk menentang begitu banyaknya fakta sejarah demi mendukung tradisi baru, sola scriptura itu. Demikian pembahasan mengenai bukti sejarah tentang keberadaan Rasul Petrus di Roma. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.